Pengembangannya pengen macam-macam sih Mbak. Misalnya tentang wedang uwuh, nanti bagaimana wedang uwuh yang ready to drink. Oh langsung ya, Iya. Saya kayak di botol gitu langsung minum gitu di ya. botol atau mungkin di macam kemasan foil yang macam teh kotak atau apa Iya seperti itu, model-model ya. gitu ya. Ya, tapi masih di sini. Belum di bar gitu ya. Karena investasinya cukup besar. Benar. Ya, teknologinya juga perlu teknologi khusus ya. Saya harus masih banyak belajar. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Hai teman-teman, berjumpa kembali di Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Nah teman-teman, saya Cynthia kembali hadir menjumpai kalian semua tentunya dengan berbagai macam inovasi pangan di Indonesia. Nah Foodcast ini merupakan kolaborasi dengan para socialpreneur dan juga inovator dengan bidang pangan di seluruh Indonesia, dan ini merupakan inovasi bidang pangan Indonesia. Nah sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang tentunya ini merupakan produk lokal Yogyakarta. Ini merupakan wedang uwuh Den Bagus. Nah sudah bersama saya yaitu Ibu Dwi Karti Handayani. Halo Ibu. Selamat siang Mbak Cynthia. Selamat siang, bisa dicopot dulu maskernya nggak apa-apa? Siap. Iya, agar kita juga tetap patuh protokol kesehatan, tetap harus mengenakan masker, dan kita juga sudah jaga jarak ya Bu ya. Siap. Nah, Ibu ini sudah membuat wedang uwuh Den Bagus. Nah, produknya ada di sini. Kita tahu wedang uwuh sekarang lagi banyak sekali digemari ya, terutama di awal-awal pandemi, gitu ya. Itu banyak sekali teman-teman yang harus memesan banyak-banyak wedang uwuh, gitu ya Bu. Sampai kami pending order Mbak. Oke, kita mau cerita-cerita nih tentang Den Bagus, wedang uwuh Den Bagus. Baik. Ibu bisa diceritakan nggak sih bagaimana perjalanan Den Bagus sampai sekarang? Baik. Di awal ya Mbak, saya memang berkeinginan mempunyai produk yang asli Jogja, yang asli Jogja. Ada dua pilihan, makanan atau minuman. Makanan kebetulan sebenarnya saya masih punya izin untuk produksi bakpia. Oh gitu. Ya, waktu itu sempat booming di zamannya. Yeah. Kemudian pilihan kedua di minuman. Produk pilihan saya jatuh di wedang uwuh. Kenapa? Wedang uwuh ini spesial ya Mbak, seperti minuman biasa tapi dia sehat. Gitu. Karena komposisinya ada jahe, kemudian ada daun-daun rempah-rempah yang bermanfaat gitu, kemudian yang menjadi merah itu kayu secang. Nah, itu merupakan pewarna alami, jadi semuanya serba alami. Itu yang membuat saya tertarik untuk memproduksi wedang uwuh. Yang pertama karena itu, kemudian kedua, wedang uwuh itu kan produk warisan budaya tak benda Mbak, pernah dengar belum itu? Jadi itu sudah penetapannya sudah ditetapkan dari pemerintah melalui Kemendikbud, kemudian diserahkan kepada Pak Gubernur kita Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sehingga waktu itu di tahun 2017 Mbak itu penetapannya itu. Kalau wedang uwuh Den Bagus sendiri kami produksi dari 2015 Mbak. Ya. Kemudian dalam rangka Mangayu Bogyo ya Mbak. Mangayu Bogyo itu apa ya? Menyambut baik penetapan itu pada bulan Oktober 2018 kami menghadirkan pecinta wedang uwuh seluruh Bantul dan sekitarnya sebanyak 9.178 orang minum bersama wedang uwuh bersama Pak Bupati Bantul waktu itu, sehingga itu kami daftarkan ke MURI
sehingga pecah rekor muri, Mbak. Ya, kami sebagai pemrakarsa dan penyelenggara minum wedang uwuh terbanyak. Alhamdulillah sampai sekarang belum tergeserkan rekor itu. Rekor dunia, karena dunia wedang uwuh hanya ada di Indonesia. Iya, benar. Ya. Jadi sekilas perjalanannya seperti itu, Mbak. Sebenarnya ini bukan kebanggaan hanya punya Den Bagus saja, tapi seluruh pengrajin wedang uwuh, terutama kami yang ada di Bantul, kami tergabung dalam komunitas juga, Mbak. Ada masyarakat perlindungan indikasi geografis wedang uwuh, di mana kebetulan saya ketuanya di sini. Nah, itu tugas kami mengantarkan untuk agar dapat wedang uwuh ini mendapat sertifikasi indikasi geografis yang membuktikan bahwa wedang uwuh ini benar-benar asli Bantul. Ya, seperti itu. Ini masih OTW, belum selesai nih penulisan bukunya. Ditunggu ya Bu ya untuk penulisan itu ya. Nah, ini kan selama proses di tahun 2015 sampai akhirnya mendapatkan satu rekor muri. Ini walaupun singkat tetapi pencapaiannya luar biasa karena banyak sekali masyarakat yang akhirnya tahu tentang wedang uwuh gitu ya. Itu prosesnya gimana sih Bu sampai membuat wedang uwuh dengan formula yang benar-benar ini loh yang akhirnya bisa dijual ke masyarakat gitu. Ya, sebenarnya konsep kalau produk wedang uwuh sendiri sudah dikenal lama, Mbak. Sudah dikenal lama dulu. Itu minuman para raja ya, dan itu berasal dari sekitar produk bahan bakunya itu berasal dari sekitar makam raja-raja di Imogiri. Ya, di situ banyak sekali pengrajin yang sudah sedemikian rupa mengawali proses produksi wedang uwuh ini. Semakin kesini semakin banyak pengrajin, kemudian ada komunitas juga, semakin dituntut untuk bagaimana legalitas itu bisa komplit, Mbak. Legalitas, kemudian ada standar produksi. Kalau legalitas misalnya PIRT dan sebagainya atau sampai ke BPOM juga kan itu harus ada standar produksi, ada standar higienitas, ada sanitasi di ruangan produksi dan sebagainya seperti itu. Jadi ke sini sih saya harapkan nanti bisa kita harapkan nanti produksi wedang uwuh itu semakin berkembang, semakin dikenal bersih, kemudian kemasan juga semakin bagus, artinya tidak menjadi uwuh sama dengan sampah. Iya. Kalau kita lihat wedang uwuh kan ya minuman ini disediakan dengan berbagai macam rempah-rempah gitu ya. Jadi ya memang layaknya sampah yang berantakan gitu. Nah, di wedang uwuh ini sampah yang dimaksud adalah rempah-rempah yang tentunya memiliki khasiat tersendiri gitu ya Bu ya. Nah, kalau di Den Bagus sendiri apakah masih dalam bentuk rempah-rempah seperti itu atau diinovasikan lagi Bu? Ya, jadi yang masih ada rempah-rempahnya tadi, daun-daunnya masih utuh, itu kami sebut original, Mbak, seperti ini. Yang ini ya? Yang kuning, ya itu masih original daun-daun, kemudian ada macam-macam, Mbak. Mungkin Mbak Sinta baru tahu ya, kan saya sebutkan ini ada jahenya. Jahenya untuk Den Bagus kami bikin jahe kering, jahe iris kering, di mana itu kita proses pengiringan dengan sinar matahari, lanjut dengan di oven kan, untuk menghilangkan sisa-sisa bakteri seperti itu. Kemudian ada daun cengkeh, ada gagang cengkeh, ada daun kayu manis, kemudian ada daun pala, ada daun secang. Secang itu merupakan pewarna alami untuk produk wedang uwuh yang membikan itu berwarna merah. Merahnya itu. Nah, sebenarnya karena izin Den Bagus itu kan kami alhamdulillah sudah sesuai standar BPOM, kami kualifikasi A, dan namanya untuk di wedang uwuh coba kayaknya baru Den Bagus deh ininya. Nah, itu harapan saya sih ke depan teman-teman juga menyusul meskipun sebenarnya untuk wedang uwuh itu bisa untuk izin PIRT saja, tapi kalau kita legalitasnya semakin bagus otomatis bisa memperluas pangsa pasar. Ya, karena kan semakin yakin ini standar BPOM misalnya seperti itu. Nah, tadi yang original kayak gitu, Mbak, ininya. Dan ini yang kedua yang celup seperti ini. Oh, ada yang celup juga. Kantong, masuk dalam kantong celup. Jadi semua bahan-bahan tadi kita setelah bersih kering, kemudian kita giling, kemudian kita pack ke dalam kantong celup. Ya, dan itu kita lakukan secara mesin nih, Mbak. Kami sudah ada mesin packaging celup seperti itu.
Kemudian yang ketiga, terakhir yang ini ya? itu yang serbuk. Jadi itu melalui olahan, kalau manual itu seperti olahan di atas api Mbak, di atas kompor gitu. Seluruh bahan-bahan kemudian ditambah sedikit air, gulanya gula pasir ya kalau itu ya. Tapi kami juga sudah ada mesin untuk produksi instan juga, jadi semacam mesin pengaduk begitu, dan itu cukup membantu ketika kami mendapat order yang cukup besar, sehingga manual masih kami pertahankan, tapi mesin kita juga jalan karena saya ingin memberdayakan SDM lokal, khususnya ibu-ibu bahkan simba-simba. Ya, karyawan saya ada yang umur 66. Oh iya. Dan dia ikut selama dan bagus berdiri. Dari 2015 berarti Iya, ya? betul, sampai sekarang masih bertahan, dan alhamdulillah ini setelah perjalanan panjang itu ini dan bagus sempat berkelana di beberapa negara. Jadi pernah pameran di Jeddah eventnya Jeddah International Trade Fair 2017. Kemudian dibawa Pemkab Bantul di Jeddah All Indonesian Product. Kemudian di Malaysia itu Archipelago Expo di KBRI, saya sendiri yang ke sana. Kemudian tahun berikutnya 2019 di MIHAS Malaysia International Halal Showcase, itu di mana display produk-produk halal, makanan dan kosmetik waktu itu. Kemudian pernah juga di event pariwisata itu di Thailand, itu di kampus, jadi tidak terlalu terasa gemanya di UKM. Kemudian pernah juga di Kamboja Mbak, yang batal saya di Vietnam karena ada halangan ini. Oke, karena pandemi juga ya? Belum Atau pandemi, belum cuman pandemi ya, Bu, ya? ada barengan di ini event di dalam negeri. Oh gitu, berarti ini juga ternyata Dan Bagus sudah berkelana di beberapa negara juga ya. Selain rekor muri di Indonesia, ternyata ini juga bisa dikenalkan ke mancanegara bahwa ini loh produknya Bantul di Jogja, asli Bantul, yang memang ini tidak hanya sekedar minuman, tetapi sebagai obat juga nih untuk badan kita gitu ya, terutama untuk pas corona gitu kan, kita juga harus benar-benar seperti doping badan sendiri ya, jaga kondisi, meningkatkan imun ya. Cuman Mbak Cynthia, kami di kemasan kami tidak mencantumkan khasiat karena izin BPOM kami sebagai minuman. Jadi kodenya BPOM RIMD. Nah, itu makanan atau minuman dalam negeri. Kalau mau menjadi OT, obat tradisional, berarti kodenya harus TR. Beda sendiri ya, Bu? Beda lagi. Nanti tahapannya juga beda. Untuk TR jauh lebih rumit. Ada ada kandungan gizinya apa segala macam. Kemudian salah satu karyawan juga harus apoteker dan sebagainya. Jauh lebih rumit. Jauh lebih rumit. Jadi ini masuk di dalam minuman ya. Minuman untuk diedarkan. Diedarkan ya. Jadi memang pertimbangan saya ini masyarakat dulu. Iya. Next kalau memang ini bisa diangkat ke tadi obat tradisional, kenapa enggak? Tapi prioritas prosesnya saya, ini prioritas memang yang penting dikenal ke masyarakat dulu. Iya, yang penting juga masyarakat juga tahu ya, apalagi orang-orang Bantul gitu ya. Bantul udah tahu wedang uwuh nih untuk apa, itu sudah tahu, dan tentunya menjadi minuman favorit juga ya. Dan di kalangan orang-orang keraton juga ya, Bu ya tadi. Pasti. Ya. Nah, berbicara tentang perjalanan dari Den Bagus seperti itu tadi, sudah memenangkan muri, sudah jalan-jalan juga nih ya. Dan bagaimana sih untuk di Jogja sendiri, Bu, dengan Den Bagus ini sendiri, apakah Den Bagus hanya memiliki wedang uwuh saja atau mengeluarkan yang lain? Siap. Jadi di awal memang kami hanya memproduksi wedang uwuh dengan 3 varian ini. Dulu kami ketika belum BPOM, kami varian kemasannya banyak Mbak, ada belasan. Artinya ada yang kemasan ini dus, kemudian ada yang paper bag, ada yang dari dus kemudian dimasukkan dalam pouch lagi, pouch ke ininya batik, ada lurik dan sebagainya. Dan itu yang waktu itu kami bawa untuk perkenalan di luar negeri bahwa ini loh khas banget Indonesia, ada batiknya, ada luriknya kayak gitu. Tapi kesini ketika izin kami menjadi BPOM, kami harus daftarin satu-satu, dan ini yang sudah lolos yang 3 ini yang sudah BPOM. Kemudian kami mulai mengembangkan ke jenis minuman sehat yang lain. Jadi ada wedang serbuk jahe merah, kemudian noni atau mengkudu, kemudian empon-empon, tahu nggak Mbak empon-empon?
Pon-pon itu jahe, kunir, temulawak. Iya. Kami nyebutnya jakute. Jakute. Iya, Nama lain pon-pon ya. gitu ya. Atau Java Spices ya ini ya. Kemudian minuman bunga telang lagi hit sekarang. lagi hit sekarang, benar-benar. Kemudian minuman rosella. Agak mirip sih sama-sama segernya gitu. Nah, itu yang lagi kami kembangkan dan alhamdulillah 5-5-nya udah berizin BPOM juga Mbak ini. Jadi memang ini standar kami ketika kami mengeluarkan produk ini sudah perizinannya sudah lengkap. Ada sertifikasi halal juga, kemudian ada juga karena wedang itu kita bisa dapat sertifikasi ini Mbak co-branding dari Pemprov DIY berupa label Jogja Tradition. Ya, Jogja Tradition itu karena produk ini merupakan produk warisan budaya tak benda seperti itu. Kalau teman-teman mungkin di luar Jogja Tradition ada 3 ya Mbak, yang 2 itu 100% Jogja, di mana bahan aslinya dari Jogja, kemudian diolah Jogja. Kemudian kalau yang Jogja Mark itu bahan bakunya campur-campur, bisa dari dalam, kemudian dari luar Jogja, tapi diproduksi di Jogja. Kalau yang Jogja Tradition ini memang khusus, makanya saya juga mengajak teman-teman ini, ayo produk wedang uhnya dilabeli co-branding dari Pemprov DIY. Siapa sih yang nggak senang diajak co-branding kan? Iya. Ya. Selain tadi ada BPOM, ada halal gitu, tapi kita juga harus didukung dari dalam nih, dari asalnya gitu. Tadi Jogja Tradition gitu kan. Tadi ada 3, Jogja Tradition, 100% Jogja dan juga Jogja Mark. Nah, itu juga membantu membranding juga nih produknya nih ya. Tidak hanya di Jogja tapi nanti pas dibawa, oh ini benar-benar produk Jogja gitu ya. Sejauh ini bagaimana Bu untuk memasarkan Den Bagus ini sampai akhirnya bisa tidak hanya di Jogja terkenalnya tapi di seluruh Indonesia, bahkan tadi sudah diedarkan ke mancanegara dalam bentuk pameran gitu. Iya. Jadi pertamanya dulu kami memang membangun jalur distribusi dulu Mbak. Saya survei ya, riset kecil-kecil gitu. Di Jogja ini kan kota wisata ya Mbak, di mana banyak sekali bertebaran pusat oleh-oleh ya, toko oleh-oleh gitu. Saya survei mulai dari tengah kota Jogja ke utara itu sampai ke Magelang, Secang dan sekitarnya, bahkan sampai Semarang waktu itu, Semarang, Kudus, kemudian ke baratnya mulai Jalan Wates tuh banyak kan, pusat oleh-oleh itu sampai ke Watesnya sendiri, kemudian sampai ke Purworejo. Kemudian kalau yang ke timur itu mulai dari Janti ya Mbak, Janti ke timur, ya Jalan Solo, kemudian sampai ke Prambanan, sampai ke Solo. Kemudian yang ke selatan tapi belok ya, karena kalau lurus nanti pantai. Itu kami sampai di Wonosari. Pacitan juga Bu? Belum ya, waktu itu belum Pacitan. Ya, Wonosari. Dan itu target pasar kami di toko oleh-oleh. Tapi memang terus melebar ke swalayan Mbak, macam kalau sekarang masih bagus itu di swalayan daerah Ngapak sana, ada jaringan toko 10 toko di 10 kota gitu, di mana kami enak ya, maksudnya dari pengiriman 1 pintu ya, seperti itu yang masih kami pertahankan. Kemudian ke sini kami mengembangkan model reseller Mbak, mulai dari reseller kecil ya, maksudnya berapa saja kita layani, kemudian agen, kemudian distributor. Alhamdulillah untuk distributor ini kami udah ada 2, yang satu di Jawa Timur, satunya untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Tapi memang masih bagus banget yang di Jawa Timur karena ya coverage sampai ke Bali, Nusa Tenggara seperti itu. Ke daerah-daerah timur gitu ya. Ke daerah timur juga termasuk kalau di sini mungkin ada, boleh nyebut nama toko nggak? Boleh. Di sini tuh kan ada, saya hormat banget dengan namanya Hamzah Batik itu kan, dia welcome banget dengan produk UKM. Nah itu di Surabaya ada Mbak, ya Mirota Batik atau Hamzah Batik di Surabaya ada. Nah itu makanya di mana ada itu kami mengekor. Dan itu ternyata bisa kita kembangkan ke toko-toko yang lain, ke toko oleh yang lain. Berarti cukup besar ya untuk distributor, lalu semuanya tuh melalui 1 pintu ya Bu ya? Iya, kalau satu wilayah sudah dipegang ini berarti di bawahnya itu nanti kalau ada penjualan saya arahkan ke situ ya. Oke, berarti di masing-masing wilayah sudah ada titiknya tersendiri gitu tapi ya. Tapi ya belum rata Mbak, belum rata. Terus kemudian itu yang offline ya, kemudian yang online kami juga kebetulan
Kalau kami untuk marketplace, kita di masa lalu udah ada beberapa sih di Shopee apa segala macam, tapi ke sini Nambah ya Bu ya? kami malah kurang, Oh, malah kurang sehingga Iya. justru reseller kami yang buka toko Oke. sendiri mengiklankan Tin Bagus, sehingga untuk official store-nya kami juga malah enggak sekarang. Nggak ada ya? Iya, tapi kami punya website sendiri Mbak. Iya. Nah itu yang membuat kami sering ditemukan orang. Nah, Ditemukan ketika orang searching ya katanya, Bu saya ini bandingkan beberapa merek ya, merek ketemu Tin Bagus ini. Kemudian kami lihat kemasannya katanya relatif lebih ini dan sebagainya. Nah itu alhamdulillah itu bagi kami masukan yang sangat berarti ya. Tahu-tahu orang dari Tangerang kemarin, Bu mau ini ready nggak? Ready untuk apa? Nyumbang korban banjir di salah satu daerah di Jawa Barat kayak gitu. Terus pernah, kalau target kami juga perkantoran Mbak, perkantoran untuk menjadi konsumsi karyawan. Baik PNS, BUMN ya, itu dari kami sih pinginnya produk ini kenapa nggak dijadikan konsumsi sehari-hari, toh ini konsumsi sehat gitu. Benar. Kan ya. Kalau selama ini mungkin kita ngeteh ya, iya. atau ngopi, Mbak Sinta mungkin ngopi kan kekinian banget kan. Tapi saya lebih suka teh sih Bu. Oh iya. Kalau Takut lambung. Kalau gitu. saya tangguh, adanya itu. Mungkin saya ganti tehnya karena ada versi celupnya gitu ya. Iya. Biar minum teh celup bisa ganti Wedang wedang uwuh uwuh. celup, iya. Nah makanya kami memberikan alternatif ini memang agar mereka yang misalnya mengkonsumsi wedang uwuh di kantor itu nggak perlu pakai yang masih daun-daunnya masih Iya, utuh. benar. Kalau yang celup ini kan memang masih ada residu kantong celup. Kalau yang serbu itu tanpa residu sama sekali. Jadi aduk hancur Jadi, semua. Ya gitu. jadi ya praktis banget ininya. Bisa pakai air dispenser atau pakai air mendidih. Di kan kantor kan selalu ada. Iya, nah itu bisa teman-teman juga bisa milih mau yang mana nih. Pengen yang masih masih alami banget ya, yang Yang ada daun-daunnya original, gitu ya, iya. original yang masih ada daunnya gitu. Tapi Iya. kalau pengen yang praktis-praktis aja deh langsung minum gitu, Iya. ada yang celup sama yang serbu iya. gitu ya. Kemudian tambahan untuk pemasaran tadi Mbak, kami juga melakukan pemasaran lewat pameran-pameran yang difasilitasi sama dinas, kemudian kementerian, kemudian yang di Mihas Malaysia itu dari Atasnya Perdagangan Kuala Lumpur waktu itu. Jadi memang kami ya kita mengedukasi pasar ya, ini loh produk wedang uwuh. Kalau di Jogja, Bantul, Jogja lah atau mungkin Jawa itu mungkin wedang uwuh sudah dikenal gitu. Tapi ketika keluar wedang uwuh apa gitu Iya. kan. Apalagi kalau keluar ke luar negeri, ini apa kan nggak setiap Iya, orang iya. langsung mau mencicipi Benar. Mbak. Ya kami harus mengedukasi ini menu sehat begini-begini. Kayak macam di Malaysia itu kan jahenya bukan disebut jahe atau ginger, bahasa Inggrisnya ginger, tapi mereka ada sebutan sendiri, helie. Oh, Jadi ada sebutan masing-masing di Iya, masing-masing iya, iya, wilayah iya. seperti itu. Jadi kami memang rajin-rajin pameran, alhamdulillah kita banyak difasilitasi ya dari dinas kementerian seperti itu. Kemudian kita banyak fasilitasi legalitas Mbak. Jadi misalnya contoh untuk halal itu kan kita free ya, free dari dinas, kemudian BPOM itu juga banyak support dari dinas, kemudian kita juga pelatihan-pelatihan bagaimana kita memasarkan produk kita, bagaimana kita menaikkan memanage usaha kita, Iya. semacam itu. nah, tidak hanya sekedar berjualan, tapi dikit-dikit juga Ibu bisa share gitu tentang Iya. wedang uwuh, tetapi juga bisa tahu bahasa lainnya nih, beberapa part yang ada di sini gitu ya, Iya. sebutan-sebutan lainnya gitu bisa belajar juga. Nantinya kalau misalnya main lagi ke sana, bisa nyebutinnya Hasanah juga gitu Iya. ya Bu ya. Bu kalau boleh tahu ini masing-masing harganya berapa sih kalau untuk dijual? Oke, jadi kalau yang ini Mbak, ini Yang original? Ya, yang original itu 60.000 ininya, kemudian yang ini 30.000, kemudian yang serbuk 20.000. Oke. Ya. Yang original nih sih berapa ya Bu ya? 20. 20. Wah, Iya. lumayan ya. Ya. Banyak juga. Banyak, segitu bisa misalnya sehari bisa 20 hari kan, Iya. hampir sebulan. Nah, bener. Jadi murah banget ini untuk wedang uwuhnya. Ada yang original, ada yang serbuk, lalu ada yang celup.
Ini harganya juga masing-masing beda. Kalau yang mau original ini harganya 60, lalu yang celup 30.000 ya, yang serbuk harganya 20.000. Oke. Nah, Ibu ini kan juga salah satu bentuk dari usaha lokal di Jogja yang juga mendukung ketahanan pangan tentunya ya di Indonesia. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu peran pengusaha-pengusaha lokal gitu di baik di Jogja ataupun di tempat-tempat lainnya agar tetap mendukung ketahanan pangan Indonesia, Bu? Ya. Ini kan kami mencoba mengolah sesuatu menjadi produk yang punya masa kadaluarsa atau expirednya panjang, sehingga itu bisa tidak harus dihabiskan saat ini, tapi bisa sampai ini expirednya 1 tahun, Mbak. Ya ini semuanya semuanya itu salah satu bentuk kami untuk mendukung program pemerintah untuk produk ketahanan pangan ininya. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa kampus untuk edukasi mahasiswa magang itu. Mereka saya ajari semua mulai dari agrofarmakanya sampai dengan ke pemasaran. Ya. Berarti juga mewadahi teman-teman yang ingin belajar gitu ya, terutama mahasiswa magang ataupun yang lainnya gitu ya, yang ingin belajar tentang bagaimana sih proses wedang uwuh ini gitu, mulai dari bahan-bahan bakunya terlebih dahulu, lalu sampai dengan pengemasan, kemudian sampai dengan siap dijual, kemudian sampai ke jaringan distribusi. Ya, saya juga menerima ini Mbak, misalnya diminta edukasi ke SMK kan ada kewirausahaan sekarang ya, itu saya memberi motivasi ke adik-adik bahwa ini loh ada kegiatan positif yang bisa dilakukan di luar jam sekolah, atau mungkin nanti ini salah satu pilihan karir ketika mereka keluar dari lulus dari sekolah. Dengan di kampus pun seperti itu Mbak, jadi macam mengisi pelepasan wisuda gitu, kami mengedukasi adik-adik mahasiswa bahwa ada ini jalur karir yang lain seperti itu. Iya, oke. Nah, ini kan semua bahan bakunya ada di Jogja ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu punya sendiri untuk bahan bakunya atau seperti apa Bu? Iya, jadi ini baru akan dikembangkan untuk menanam sendiri. Belum lama kami sowan ke Ibu Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kami ingin mengajukan gimana kita bisa punya kebun bahan baku wedang uwuh sendiri, dan alhamdulillah beliau menyambut baik. Tinggal nanti kita masukkan permohonan secara resmi tertulis gitu kan, macam proposal gitu. Jadi kalau yang selama ini kita masih dapat dari pengepul Mbak, kemudian petani. Nah petani kalau pengepul kan dia bisa dapat dari mana-mana, kalau petani mungkin hanya hasilnya sendiri. Sehingga kami memang untuk antisipasi biar bahan baku itu selalu siap, selalu ada, itu kami ada berbagai sumber seperti itu, baik dari petani maupun dari pengepul. Ya. Berarti baru 2 itu dulu ya? Ya, atau kalau enggak ketika awal pandemi bahan baku sempat menghilang Mbak. Jadi yang bisa menghilang tidak hanya badan halus, tapi bahan baku juga. Nah waktu itu kami juga ke pasar Mbak, pasar besar macam di Pasar Induk Beringharjo, kemudian kalau di Imogiri kan pasti banyak ya sebagai sentranya. Kalau sekarang masih di tingkat petani atau pengepul, tapi nanti ke depannya nih ya Bu ya, sudah ada rencana ya. Biar mungkin nanti produksinya akan lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya ada arjen-arjen seperti awal-awal pandemi gitu ya. Dan nanti bukan untuk denbaku saja Mbak, itu untuk memenuhi kebutuhan pengrajin. Idealnya sih nanti pengrajin di Bantul punya kebun ini sendiri seperti itu ya. Kita masih awal ya, masih berusaha ini, nanti masih kita usahakan, masih perjuangan ini. Semoga bisa terrealisasi nantinya ya Bu ya, biar dari tempat sendiri gitu ya, untuk bahan bakunya produksi sendiri, lalu nanti tinggal dipasarkan gitu, yang benar-benar semuanya dari hulu ke hilir komplit. Yang benar-benar asli Jogja banget nih, yang bisa dikenalkan ke seluruh Indonesia. Nah Bu, ada nggak sih ajakan-ajakan untuk anak-anak muda gitu kan? Mereka kan sekarang lagi
apa ya, banyak yang ingin usaha gitu tapi bingung, aduh mau usaha apa sih kayak gitu. Ya. Ada nggak sih pesan-pesannya untuk anak muda, ayo kita sama-sama nih buat ini gitu, sama-sama juga untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia gitu. Oke. Ada 2 pilihan sih Mbak, ada 2 pilihan. Kebetulan ini karyawan di Dan Bagus mulai ke anak-anak milenial nih. Oh, gitu. Misalnya kebetulan sekarang sekolah daring Libur ya. daring Iya. ya. Kemudian dulu ketika liburan magang di Dan Bagus gitu kan. Ternyata ketika sudah masuk lagi mereka seneng. Iya. Oh, lumayan dapat tambahan ini kan seperti itu. Nah, pilihannya tadi saya sampaikan mungkin di produksi. Bagian produksi itu panjang Mbak. Di produksi itu ada mulai dari mereka belajar tentang kemasan. Ini anak-anak semua yang mengerjakan, kemudian operation mesin karena kita sudah ada beberapa mesin ya. Kemudian meracik itu sendiri. Meracik itu kan sebenarnya rahasia produsen. Iya, ya. benar. Nah, tapi mereka akhirnya tahu. Ya, saya selalu bilang ke anak-anak, boleh kalian mau mengembangkan sendiri di rumah boleh. Ya, karena intinya ketika berusaha itu satu produksi, bagaimana membuat produk yang berkualitas, dikemas cantik, kemudian kualitasnya tetap terjaga, kemudian intinya bisa memasarkan. Nah, memasarkan kan sekarang kondisi sekarang berarti ada 2 alternatif. Mungkin kalau adik-adik ini milenial ini mungkin apa ya? Linknya ke toko-toko mungkin belum, tapi sekarang apa dari gadget aja kan Iya, bisa benar. jualan, Digital ya. Iya, dari bisa belajar digital marketing, mau FB Ads atau IG Ads dan sebagainya, tinggal di foto yang cantik, belajar bikin foto yang cantik, yang jelas, deskripsi produk jelas, upload. Nah, kan itu ada 2 sisi dari produksi dan itu. Saya rasa itu sambil rebahan aja bisa bisa nambah inilah lumayan Penghasilan uang ya. saku ya udah nggak perlu ngerepotin orang tua lagi kalau mau sekedar beli apa ya hijab yang kekinian gitu. Bisa meringankan uang jajan gitu lah ya Betul. Bu ya. Ya karena kan sekarang banyak yang apalagi kemarin saya ini Mbak, ini hal yang menarik lagi. Kemarin saya rekrut tenaga kerja bagian produksi lewat loker Bantul, lowongan Bantul di FB. Waduh luar biasa, ternyata yang menanggapi ada puluhan Mbak. Wow. 50 lebih, hampir 60. Artinya memang sekarang ini tenaga kerja banyak yang tidak terserap di salah satu industri sehingga nah ini makanya yang bisa menyerap ini harapan saya sih bisa membantu teman-teman atau adik-adik ini untuk bisa berkarya lagi gitu. Dan karyanya kalau kami di UKM karya kreatif ya ininya bukan pabrik besar sih Mbak, tapi insya Allah ya adalah manfaatnya buat lingkungan. Nah itu tadi juga selain mewadahi anak-anak muda sekarang gitu yang mau belajar, silahkan terbuka gitu ya Bu ya. Terus kalau mau yang belajar dari bahan baku sampai nanti dipasarkan juga oke gitu. Tapi juga Ibu menggunakan apa ya, tenaga-tenaga warga sekitar gitu yang tadi Ibu bilang bahwa tenaga kerjanya juga banyak nih yang ibu-ibu juga ya. Ini sekarang ibu semua. Ibu semua kecuali yang freelance ya, freelance ada driver, bapak-bapak kalau ini, kemudian ada bagian maintenance mesin itu juga bapak-bapak. Di ekspedisi juga ada mas-mas, mas-mas anak saya maksudnya. Si Dan Bagus itu, dia juga sudah mulai belajar mengelola bisnis kan ya. Tapi di luar itu ibu-ibu semua. Ini di Dan Bagus baru saja menambah SDM sebanyak per hari ini tambah 12 orang Mbak. 12 orang. Jadi kami total sekarang yang aktif 21 orang. 21 orang dan itu saya harus pintar-pintar menjaga jarakkan mereka. Karena situasi begini kan ini ya, tapi tuntutan kami harus mengejar produksi yang cukup banyak ya cukup Bu, banyak. Alhamdulillah nih barusan dapat giant order sehingga kami harus berjuang bagaimana bisa memenuhi order itu selesai tepat waktu. Dan harapan kami sih itu menjadi rutin sehingga nanti bisa memberdayakan ini teman-teman. Itu kebanyakan masih muda dan ibu-ibu semua. Sudah ibu rumah tangga gitu ya. Iya, tapi ya masih muda-muda, maksudnya 20-an gitu. Yang usia 40
hanya satu. Ya, hanya satu. Yang lainnya mbak-mbak semua. Artinya ini semangat anak-anak ini untuk berwirausaha. Saya bilang kalau ada kesempatan di luar, sudah pintar mau di sini nggak apa-apa. Saya terbuka. Gitu. Asal di sini benar-benar dijadikan kalau ketika di sini faktor kerajinan, kemudian ketertiban, kemudian kebersihan dan kejujuran itu diterapkan di sini. Tapi kalau nanti sudah menemukan tempat yang lain yang lebih bagus, silahkan. Ya. Yang penting ilmu-ilmunya sudah tersampaikan gitu ya, dan juga bermanfaat. Kalau setelah itu mau buka usaha yang sama dengan produk lain juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu ya berkat dan bagus gitu ya. Oke. Nah ini terakhir nih Bu, bagaimana sih nantinya Ibu bisa lebih survive dan juga akan ada inovasi apa lagi untuk mempertahankan ketahanan pangan lewat Den Bagus ini sendiri Bu? Siap. Jadi tadi mungkin secara FR saya sempat cerita ya bahwa untuk merek Den Bagus ini sudah ada jalur distribusi sendiri, sehingga saya mendaftarkan merek sendiri di DJKI Kemenkumham ya, dengan merek Den Ayu. Den Ayu, jadi itu merupakan sister brand dari Den Bagus. Tapi kalau tempat produksinya tetap namanya Den Bagus, yang di BPOM itu. Nah itu tadi yang saya sampaikan, ada beberapa wedang-wedangan tadi, ada 5 macam tadi, ada noni, ada rosella, telang, empon-empon, kemudian jahe merah. Next, pengembangannya pengen macam-macam sih Mbak. Misalnya tentang wedang nanti bagaimana wedang yang ready to drink. Oh langsung ya, saya kayak di botol gitu langsung minum gitu di botol atau mungkin di macam kemasan foil yang macam teh kotak atau apa seperti itu. Model-model gitu ya. Masih di sini. Belum di blur gitu ya. Karena investasinya cukup besar. Benar. Ya, teknologinya juga perlu teknologi khusus ya, saya harus masih banyak belajar. Nah, berarti sudah ada sisternya nih ya, Den Ayu, ya, untuk 5 produk yang akan sudah keluar izin edarnya. Sudah keluar izin edar, tinggal disebar lagi gitu ke distributor biar lebih banyak nih loh produknya. Bisa dimacam-macamin gitu. Betul. Ya, mau wedang uwu atau wedang yang lain kayak empon-empon, jahe merah atau bunga telang, rosella dan lain-lainnya gitu ya Bu ya. Baik. Nah, untuk teman-teman yang ingin pesan gitu ya atau mau jadi distributor terbaru di wilayah kalian gitu ya. Ini nih bisa hubungin nomor handphone atau WA-nya ya Bu ya. Langsung dengan Ibu sendiri ya berarti ya. Langsung dengan Bu Yani sendiri di 083 840 609 928. Ya, betul. Langsung loh ke Bu Yani ya. Kalau enggak bisa cek di Instagram @wedangkudenbagus gitu ya. Tadi udah disebutkan ada websitenya juga di www.wedangkudenbagus.com atau mau main ke rumah boleh. Gitu ya. Di Bulu RT 3 Trimulyo, Jetis Bantul, karena asli Bantul ya. Jadi semua produksinya ada di situ ya Bu ya. Atau di Gmap ketika aja wedang Den Bagus. Ya. Nah sudah lengkap toh. Nah yang mau belajar PKL gitu ya atau mau menjadi distributor untuk tetap mempertahankan ketahanan pangan Indonesia terutama di daerah istimewa Yogyakarta, boleh langsung ke WhatsApp, tadi ada Instagram, ada website, langsung ke rumah juga boleh. Sangat terbuka karena kita juga bisa membantu untuk usaha lokal juga, terus ilmu-ilmunya juga bisa bermanfaat untuk semuanya ya Bu ya, terutama dan juga tetap meningkatkan perekonomian untuk warga sekitar gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Yani untuk kesempatan hari ini. Sama-sama Mbak Cynthia. Semoga nantinya wedang uwuh ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah ada beberapa negara juga yang sudah hijrah ke sana untuk wedang uwuhnya dan semakin meluas juga ya Bu ya. Dan orang-orang tahu tentang wedang uwuh itu apa sih gitu ya. Tidak hanya dikonsumsi tapi juga edukasi. Benar ya. Terima kasih Bu, sukses selalu. Terima kasih Mbak Sehat Cynthia. selalu ya Bu Amin. ya. Sudah diberi kesempatan. Semoga teman-teman di sini juga sehat selalu. Laksanakan prokes ya. Iya benar. Setelah ini kita tetap pakai masker lagi ya Bu ya. Tetap jangan lupa cuci tangan, jaga jarak juga ya. Menghindari kerumunan. Nah benar banget. Ingat pesan Ibu. Ingat pesan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan kami di Foodcast. Jangan lupa
untuk lihat inovasi-inovasi pangan lainnya di website kita di www.forbil.id atau bisa cek YouTube-nya di Forbil Foodcast atau di Instagram kami di Forbil Foodcast. Sampai jumpa di inovasi pangan berikutnya.